Hello family, how are you? Back with Ananda in this new PK card reading. Kali ini kita masuk ke prediksi 2022 dengan temanya untuk kehidupan cinta kamu ya. Aku juga akan baca dari Astro Dice-nya. Aku lupa aku punya Astro Dice, lama nggak dipakai, untuk lihat kira-kira zodiaknya, karakter seperti apa orang yang akan ada urusan atau akan datang ke dalam hidup kamu di 2022. Oke? Semoga ini bisa menghibur kamu dan juga memberikan prediksi ke depannya ya. Just for fun, alright? Fun healing reading. Now, ada 4 pilihan di sini teman-teman. Pile nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, pelan-pelan lihat. Untuk teman-teman yang sudah senior mungkin bisa langsung klik yang mana pile pilihan kamu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru, aku ada bantuan dengan menggunakan kristal untuk mempermudah kamu memilih pile pilihan kamu. Oke, aku masukkan sekarang kristal-kristalnya. Tara, 4 pilihan kristal. Pelan-pelan, kalau butuh waktu silahkan pause dulu pilihannya. Fokus, dengarkan kata hati kamu ya. Kita latih intuisi dengan memilih kristal yang tepat. Kalau tepat, berarti nanti pesannya akan resonate buat kamu. Kalau belum, maka coba pilih pile lain dulu ya. Kita latih sampai betul-betul jagoan. Oke, aku akan deketin untuk kristalnya sendiri. Pile nomor 1 ada Raf untuk Citrine yang lebih darker. Pile nomor 2 ada Aventurine, Green Aventurine. Pile ketiga ada Blue Lace Agate. Oke, pile terakhir kita ada Citrine. Lebih muda warnanya dibandingkan yang satu, sama-sama Citrine. Oke, kalau butuh waktu di pause aja dulu ya. Butuh untuk pelan-pelan melatih intuisi supaya lebih tajam lagi nanti. Oke, aku juga mau ngumumin pendaftaran aku sampai Desember awal sudah full ya. Masih ada Belinda dan juga Tiwi yang masih open pendaftarannya. Thank you so much atas kepercayaannya ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pile pilihan kamu. Untuk teman-teman yang baru gabung, kamu bisa lihat di komentar yang aku pin paling atas atau di box deskripsi. Di situ ada namanya timestamps. Ada pile 1, 2, 3, 4. Nah, angka warna birunya tinggal kamu pencet aja. Jadi, kamu langsung lompat ke pile pilihan kamu. Alright guys, kita mulai prediksi cinta 2022 untuk kehidupan kamu. Kita ketemu di timestamps kamu. See you there. Halo, teman-teman yang pilih pile nomor 1, Darker Citrine. Oke, kita lihat prediksi cinta kamu di 2020. Coba ya. Ini nanti siapa kira-kira yang akan datang atau ada di 2022 kamu. Kalau aku masih ngomong 2020, mohon maaf ya, keselimpet terus. Nah, kita lihat energi cintanya. Kebalik ya. Oh, calling in your soulmate. Calling in your soulmate. Memanggil soulmate-mu. Ada religious factors. Lalu ada very soon. Putuskan apa yang kamu mau sehingga itu datang padamu segera. Wow. Beberapa orang ini berurusan dengan soulmate atau ini pasangan kamu yang datang dari latar berbeda. Atau ya kalian dari suku yang beda, suku bangsa, kenegaraan. Ini juga bisa jadi agamanya beda, bisa jadi pendidikan keluarganya berbeda. Saya merasakan kamu bakal
mencoba untuk memanggil seseorang yang istimewa ke dalam hidup kamu, mungkin dengan law of attraction, mungkin dengan beberapa teknik doa gitu ya, kamu mencoba memanggilnya, dan saya merasa akan berhasil. Cie. Dan kalau kamu ini udah pasangan mau memanifestasikan kehidupan cinta yang lebih sehat, saya rasa kamu akan berhasil melakukannya ya. Tapi yang satu yang harus kamu perhatikan adalah hati-hati sama apa yang kamu harapkan di dalam. Karena semua harapan itu juga punya tingkat resiko ya. Tidak ada yang namanya kehidupan yang sempurna, pasangan yang sempurna. Jadi kamu harus tahu kalau kamu menginginkan seseorang seperti A, kamu harus tahu tuh si A itu pasti punya keburukan juga. Nah, di situ kamu akan belajar juga untuk menjadi lebih dewasa dengan tidak mengharapkan orang itu hanya baik-baiknya aja. Juga kamu tidak terlalu naif dalam menghadapi kehidupan cinta kamu, yang berpikir bahwa semuanya hubungan itu ada enaknya doang dan gak akan ada gak enaknya. Itu gak realistis. Kalau kamu masih berpikiran seperti itu, saya merasakan juga banyak orang yang masih memutuskan untuk single karena belum siap untuk menghadapi kerumitan-kerumitan dalam kehidupan cinta ya. Tapi lebih banyak dari pile 1 ini yang memilih untuk oke, aku siap untuk belajar dicintai dan mencintai lagi. Makanya banyak dari kamu yang belajar untuk melakukan law of attraction gitu. Seru nih, kayaknya juga bakal makin kenceng tuh law of attraction-nya. Oke, kita lihat siapa yang akan datang ya. Hehehe, deck baru, Bianca Del Rio. True love is clearly illegal in most states. Cinta sejati ilegal di beberapa negara bagian. Semua orang membutuhkan orang istimewa yang bisa membelai rambutmu saat kamu terbatuk dengan kepalamu di toilet. Ini orang yang have fun banget guys. Orangnya mungkin suka party atau suka senang-senang ya. Orangnya juga saya ngerasakan ceria. Orang ini juga adalah orang yang mungkin sempat dalam hidupnya gak percaya sama cinta. Dia juga ada sebuah resistance, penolakan dari dalam dirinya untuk mencintai. Berarti ini orang juga pernah sakit hati ini dulu, atau baru putus nih. Kalau kamu masih usia-usia belia, ini kayaknya baru putus, sehingga dia lagi menikmati kesinggelan. Atau justru dia belum pernah punya pacar serius, makanya dia gak tahu cara menghadapi cinta secara realita ya. Ini kebanyakan mungkin lari kepada hal-hal yang membuat dia senang, which is bagus ya kalau dia melakukan hal-hal yang membuat dia relax. Tapi juga kadang ini orang ada kelihatan denial, menyangkal bahwa dia juga membutuhkan cinta, karena hanya orang yang betul-betul peduli sama cinta yang bisa sakit hati kalau cinta mengecewakannya ya. Tuh, jadi dia mungkin belum bisa melihat ini, tapi kedatangan kamu dalam hidupnya atau mungkin rekonsiliasi kalian itu bisa membuat dia belajar lebih baik untuk mengenal apa itu arti cinta secara realistis. Dia juga bakal bawa keceriaan sih ke dalam hidup kamu, tapi hati-hati, dia juga bukan orang yang siap berkomitmen pada saat kamu ketemu sama dia. Tuh. And for you who loves to party, I think big possibility you can meet this person there. Okay, next one. Oh, what is happening? Hugh Hefner. Ini pendiri Playboy magazine. Make every night one night stand. Long-term relationships are great. Have as many as you can. Surround yourself with your partners to fit in, to stay fit. Ya, Hugh Hefner juga kan terkenal sebagai seorang player ya. Dia adalah orang yang punya banyak Playboy, Rabbit gitu apa namanya tuh yang itu ya. Yang dia tuh terkenal lah, Casanova, suka menaklukkan wanita. Terus ya ini, hati-hati juga ya buat teman-teman. Itukah mungkin perbedaan kamu sama dia? Kamu udah siap berkomitmen, dia belum. Dan kalau ini menikah,
Mungkin kalian udah menikah itu ya, ini mungkin mantan playboy. Jadi kadang playboy atau playgirl ya, jadi kadang mungkin pola pikirnya dia beda sama kamu gitu. Jadi kamu berusaha memahami, tapi satu hal, kalau dia sudah mau settle berarti kamu penting buat hidupnya, dan kamu mungkin juga lagi belajar untuk mempelajari gimana sih dia secara karakter itu, secara pola pikir. Dan aku yakin banyak dari kamu yang kaget sama pola pikir dia, karena dia senang-senang banget ya, orangnya fun, easy going, dan tidak mau masuk ke deep commitment. Dari luar saya ngerasa orang ini kelihatan punya segalanya. Orang ini kelihatan seperti orang yang wah gila, hidupnya asik banget sih, impian pria banget sih bisa kayak gitu. Tapi deep inside dia kesepian. Karena secara hati dia sebenarnya butuh perhatian. Tapi dia nggak tahu cara untuk memberikan perhatian itu atau mendapatkan perhatian itu. Bisa dibilang dia juga ini orangnya agak shallow. Sorry tuh, saya agak dangkal kalau melihat cinta. Ya, dia nggak terlalu berani masuk ke dalam kerumitan cinta. Dia cuman tinggal di layer-layer enaknya. Kalau udah rumit dia ganti pasangan, atau dia terbiasa untuk melarikan diri. Oke. Sorry ya. Kok jadi gini? Karena ini dua-duanya playgirl sama playboy. Playgirl dan playboy. Nah, we'll see. Untuk info lainnya soal kehidupan cinta, apakah dia bertahan gitu ya, ataukah dia ini membuka jalan untuk seseorang? Knight of Wands ya, aku merasa ini masih dia ya. Knight of Wands, suka senang-senang. Ada Two of Swords ya, ada bercabang kamunya. Bercabang akan apa nih? Six of Cups. Orang dari masa lalu atau cinta pertama kamu. Sorry, kegeser. The Three of Pentacles in reverse. Ada Ace of Swords in reverse. Oke. Dan bawahnya ada Knight of Swords. Jadi, yang saya rasakan di sini, kamu ini dapat kesempatan untuk kenal sama dua orang lebih baik. Kamu juga dapat kesempatan untuk healing luka dari cinta masa lalu kamu dengan kehadiran orang ini. Tapi di situ juga kamu akan waspada ya. Orang ini sepertinya tidak bisa saya percaya karena dia fun banget. Orangnya terlalu lepas, bebas, dan kadang itu nggak make sense buat kamu. Ya, aku ngerasa ada tawaran dari dia tuh ya untuk kejakin kamu selingkuh kalau kamu sudah punya pacar. Dia ada tawaran untuk begitu, dan kamu akan terbelah, bingung. Oh my god, gimana nih? Mau nggak nih ya? Saya nggak mau atau ada yang mau gitu. Jadi kamu kebagikan antara dua pilihan di kepala kamu untuk memutuskan. Atau beberapa orang, untuk yang sudah berpasangan, saya ngerasa kamu lagi mikirin banget nih, gimana caranya untuk membuat hubungan ini fun lagi. Tapi fun yang sudah berkomitmen kan beda ya sama fun yang lagi single gitu, bebas. Ini funnya gimana ya caranya untuk menghidupkan lagi kehidupan cinta ini. Dan kalian saling belajar satu sama lain. Kalau yang single sendiri bisa jadi juga saat orang ini yang agak-agak player ini datang ke dalam hidup kamu, itu pertanda ada orang dari masa lalu juga yang mau datang. Kamu bisa aja bingung di antara keduanya, karena saya ngerasa dua-duanya ini ngejar nanti. Dua-duanya ini pengen bersama kamu. Dan kamu lagi berpikir yang mana ya? Yang harus aku pilih ya, gitu. Nah di situ kamu akhirnya bisa belajar untuk memutuskan. Tuh Ace of Swords-nya masih kebalik tuh. Artinya kemungkinan besar kamu juga masih di 2022 itu ada dilemanya ya. Oke, jadi tema utama di kehidupan cinta kamu adalah
menghealing luka dari masa lalu, dan itu akan ada bantuan dari orang yang sangat menyenangkan. Bisa jadi ini pasangan kamu atau calon potensial pasangan kamu ya. Terus juga saya ngerasain beberapa orang dilema untuk milih satu, itu godaan loh guys. Yang satu itu bisa jadi hubungan serius. Jadi ada 2 kesempatan mengenal 2 orang atau beberapa orang, bahkan bisa banyak. Kayak Hugh Hefner itu ya, lagi dikelilingi oleh para wanita. Dari situ kamu dapat kesempatan untuk mengenal seseorang lebih baik. Di situ ada pilihannya. Salah satunya adalah seorang yang tidak mampu berkomitmen. Yang satunya lagi betul-betul adalah soulmate kamu. Itu, jadi kamu akan belajar untuk melihat, mempercayai intuisi kamu yang jadi tumpul pada waktu dia datang. Kenapa? Karena kamu juga dites untuk lihat kamu udah menyayangi diri kamu gak sih? Udah belum? Kalau kamu sayang sama diri kamu gak bakal mau lama-lama bertahan sama orang yang gak bisa kasih kamu kesetiaan, komitmen, atau sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi itu ada peluangnya kamu akan memilih di antara playboy, playgirl, atau seorang yang bisa kamu ajak berkomitmen lebih serius. Itu. Lalu tema utama lainnya adalah untuk 2022, wait, tunggu, jangan terburu-buru masuk. Izinkan alam semesta membawanya untukmu. Izinkan semua mengalir dengan alami. Itu intinya sih, mengalir dengan alami. So kalau kamu terburu-buru, kamu bisa terbuai oleh rayuan player itu. Tapi kalau kamu pelan-pelan untuk menghadapi dan mendengarkan kata hati kamu, di situ ada kesempatan untuk mendengarkan yang mana yang terbaik buat kamu. Saya merasa satu tuh ada orang baru, satu orang lama pilihannya. Bukan berarti orang lama itu yang baik ya. Who knows yang lama itu adalah yang playboy, karena ini terlalu general readingnya. Tapi ada beberapa kesempatan untuk mengenal orang potensial yang bisa jadi pasangan kamu. Cuman di sini kamu juga harus hati-hati, karena bisa aja yang player itu nggak kelihatan, tapi dia di belakangnya begitu. Jadi kamu akan menggunakan intuisi kamu. Kalau kamu jadi ragu dan takut, kamu di situ waktunya untuk mendekat kepada semesta. Mohon ditunjukkan yang mana yang terbaik buat kamu ya. Tuh, dan juga untuk beberapa orang ada godaan dari orang ketiga yang mau datang untuk ganggu hidup kamu. Yang untuk ganggu hubungan kamu. Dan situ juga adalah kekuatan ketegasan kamu untuk bilang tidak. Ya, untuk say no. Tidak lagi people pleasing. Gitu guys. So, itu yang aku lihat dari sini. Kedatangannya akan bawa keceriaan sih, tapi ingat, ada yang bisa berkomitmen di sini, satu lagi tidak, atau mungkin beberapa orang yang datang, lebih dari 2 ya. Nah, itu juga salah satu perjalanan kamu untuk nguatin apa yang betul-betul kamu butuhkan dari seorang pasangan. Intinya doa kamu bisa terkabul, tapi di balik terkabulnya doa kamu itu di 2022 itu juga ada beberapa kesempatan. Karena saking kencengnya kalian nariknya, bukan satu orang aja yang kamu tarik, tapi juga beberapa soulmate yang bagus buat perkembangan jiwa kamu. Jangan dulu seuzon sama semesta. Gimana sih saya udah manggil begini tapi kok yang datang begini? Enggak. Karena ada maknanya. Kenapa kamu harus menghadapi dia dulu? Pastinya persiapan kamu buat mencintai diri kamu lebih baik, buat mengenal tipe pasangan seperti apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Gitu. So, menarik sekali. Kita sekarang masuk ke Astro Dice-nya ya. Kita lihat kira-kira karakter orang yang akan menjadi bagian di 2022 kamu. Kita lihat. Ups, lompat dong. Ada Cancer. Dan ada 5 house. Leo. 5 house. Lalu ada Uranus. Aquarius, Cancer, Leo. Ada itu di Sun, Moon, Rising atau Venus-nya dia ya. Ini orangnya benar-benar fun sih. Kadang kala masih kayak kanak-kanak.
Atau untuk yang berpasangan, kamu diminta untuk membawa hubungan ini ke anak-anak, ke masa muda yang menyenangkan. Jangan bawa semuanya terlalu serius. Nanti pasangan kamu boring atau kamu sendiri yang bisa bosan. Cancer. Ya, aku ngerti kenapa kamu tertarik sama orang ini. Karena kamu bisa melihat bahwa di dalamnya dia itu sebenarnya mampu berkomitmen dan berkeluarga. Atau mampu setia ya, kalau kamu masih di bawah umur untuk menikah. Ya, jadi kamu tuh ngelihat sisi baiknya dia sih. Bukan cuma sisi dia yang bebas lepas gitu, tapi kamu juga tahu di dalam hatinya dia tuh ada kebaikan, kesetiaan. Dan mungkin juga kamu sadar dia ini datang dari broken home family. Dia datang dari keluarga yang tidak seperti keluarga biasa, sehingga dia juga punya luka yang cukup dalam atau punya ketakutan yang beda dari kamu. Di situ juga Uranus ya, mungkin ketemunya di online atau di acara derma sosial. Ini juga orang yang sangat bebas, Aquarius ya, kuat di situ. Dia kayak orang yang tidak bisa diatur, tidak bisa dipegang atau ditebak seperti apa sikapnya. Dan kadang itu buat kamu bingung, cuman akhirnya lama-lama saya ngerasa kamu bisa mengenali dia, dan begitu mungkin saja ada perubahan dari dia yang bisa kamu percaya, bisa jadi kamu sama dia mau memberikan kesempatan. Tapi ada beberapa yang sudah fix nggak bisa, ini cuman enak dijadiin temen, jadiin pacar, terlalu ketar-ketir jantungnya gitu. Tapi itu sih beberapa pilihan. Mungkin Aquarius, Cancer, atau Leo nya itu adalah orang yang berbeda ya. Cuman itulah yang bisa saya baca saat ini. Untuk kamu, ini bisa tidak hanya dia, ini juga bisa punya kamu, Sun, Moon, Rising, Venus. Untuk kamu atau dia, itu orang yang penting untuk datang di 2022 kamu. Alright guys, tuh ada yang datang. Ada motor. So guys, thank you so much for watching. Kalau ini menyenangkan buat kamu, menghibur buat kamu, kasih like, comment, subscribe ya. Dan aku punya video terusannya untuk yang mau tahu lebih detail apa yang akan terjadi di 2022 kamu. Itu adalah video terusan limited coaching ya, khusus untuk energi kelompok yang aku tarik. Kontak Mas Kiki di komen yang aku pin atau di box deskripsi. Okay, thank you so much for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light guys. Bye. Halo teman-teman yang pilih pile number 2 dengan Green Aventurine. Oh, what will happen in your love life 2022? Siapa yang akan datang? Kita lihat di sini. Oke. Lalu tema utama. Dan kita lihat dulu perjalanannya 2022 buat teman-teman pile 2. Soulmate. Kenceng ya, pile 1 juga ada soulmate-nya. Ada soulmate. Ketemu sama perjalanan soulmate atau masih dalam perjalanan soulmate ini. Oke. Heart to heart conversations. Pembicaraan dari hati ke hati. Pay attention to the red flags. Perhatikanlah bendera merahnya, rambu-rambu kuningnya ini. Ada pembicaraan dengan orang penting. Bisa satu orang atau beberapa orang. Ini bisa jadi kamu bicara dengan pasangan kamu. Kalau kamu sudah berpasangan, besar kemungkinan ada perubahan sikap di salah satunya. Bisa di kamu, bisa di dia. Karena apa? Ada sebuah masalah yang kamu pendam atau dia pendam. Mungkin ketidaksetujuan pada sikap kamu atau kamu pada sikap dia. Itu yang buat jadinya ada marah ya, ngambek, menjauh. Tidak seperti biasa sikap salah satu dari kamu di situ. Buat ada red flags. Oke, ada yang berbeda dari kita ini. Kita harus bahas. Dan saya merasakan salah satu, terutama kamu, akan jadi orang yang membawa lagi kesempatan untuk bicara. Terutama feminine soul-nya di sini. Tapi masculine soul-nya juga ada sih yang berusaha. Oke, ini dia udah berubah nih. Ada yang berbeda nih. Coba saya tanyakan apa sih masalah yang sebenarnya. Gitu. Terus untuk yang single,
Ada kedatangan soulmate, tapi kamu juga ragu ini orang yang baik atau enggak buat kamu. Bisa jadi karena kamu gak bisa berkomunikasi dengan baik. Bisa jadi karena kamu merasa dia menutupi sesuatu. Bisa jadi karena ini ada urusan masa lalu yang belum kelar. Ya, dia kembali lagi untuk bawa ini. Ada juga beberapa yang curiga ini kayaknya soulmate gue ada kan suka main-main nih, mainin orang gitu. Dan kamu merasa jadi cukup berhati-hati agar tidak salah menilai, salah memutuskan. Tapi yang pasti saya ngerasa kamu berusaha untuk mengenal dia lebih baik, meskipun saya tidak merasa kamu open banget gitu, terbuka banget sama dia, karena ada sebuah kecurigaan dia bukan orang yang tepat buat kamu. Ada red flags, ada pertanda-pertanda petunjuk di mana kamu tidak merasa dia sepenuhnya baik buat kamu. Tuh. Oke, coba kita lihat lagi ciri-ciri dia yang datang atau ada di 2022 kamu ya. Jonathan Van Ness. A little bird pomade will take you to the next level. There is no such thing as too much for your beautiful face. And very unique person. Dia wajahnya bisa jadi berkumis atau suka pelihara jambang ya, biar keren, biar laki gitu. Atau kalau dia wanita, dia rambutnya panjang. Ada sisi kutu buku dan sisi kerennya orang ini. Ada juga beberapa dari kamu yang melihat tampangnya dia udah kayak player. Tampang dia nih harus diwaspadai, terlalu keren gitu. Itu kali yang buat kamu red flags, padahal mungkin orangnya baik ya. Tapi karena itu ada sebuah perbedaan dari hatinya dengan tampangnya, itu yang buat dia tidak bisa semata-mata langsung dipercaya begitu saja oleh kamu. Beautiful face, menarik loh orang yang datang ini. Dia tuh orangnya mager, ada sofa ini telah hidup sebaik-baiknya, dan ini waktunya dia untuk pergi. Ya, saya merasa orang ini juga adalah orang yang spiritual sebenarnya, atau setidaknya dia percaya sama Tuhan. Dia taat mungkin ya, yang gak taat-taat banget tapi dalamnya ada cinta kasih. Bisa jadi dia juga third eye-nya kebuka, mata ketiganya terbuka. Bukan hanya soal melihat dunia lain, tapi juga soal memutuskan sesuatu. Dia seringnya efektif. Dan kadang dia tahu apa yang mau kamu omongin sebelum kamu omongin ke dia. Semacam hippie ya, atau gimana ya, orangnya tuh bebas tapi penuh kasih. Sehingga itu yang buat kamu kadang dapat mixed signal dari dia. Ini gimana sih sebenarnya, dan kamu lagi berusaha untuk mengenali dia. Dan untuk yang pasangan juga itu saya rasa kamu kadang bingung sama sikapnya. Gimana sih, kamu maunya apa sih? Kemarin begini gak apa-apa, sekarang begini kok masalah gitu. Karena kalian lagi mengenal lagi ya. Mungkin ada perubahan yang buat sikapnya berubah-ubah juga gitu. Dan lainnya ada Emily Bront. Oke. If you ever look at me once with what I know is in you, I will be your slave. Hearts can be broken, but souls should be shared. Love is like the wild rose briar, friendship like the holy tree, but which will bloom most constantly. Hopeless romantic. Mau cowok mau cewek, dia hopeless romantic. Bucin. Aslinya bucin orang ini. Kenapa? Karena saya merasakan sensitivitas yang sangat tinggi dari orang yang akan datang di 2022 kamu. Dan dia ini orangnya sudah banyak belajar. Mungkin awalnya dia hidup di sofa itu ya, duduk di sofa terus mager itu karena apa? Dia istirahat dari perjalanan cintanya yang dulu-dulu. Tapi kamu membangkitkan sebuah rasa yang menggebu-gebu di dalam dirinya. Meskipun dia tenang ya, kelihatannya di hadapan kamu, tapi hatinya bergejolak. Dia pernah sakit hati, pernah patah hati, tapi dia tidak menyerah sama cinta. Istirahat sih iya, capek sih iya ya, tapi dia tidak menyerah.
Karena dia tahu dia berdedikasi sama seseorang sepenuh hatinya, makanya dia tidak sembarang memberikan hatinya sekarang. Ada bagian juga dia seperti melihat dulu gimana sikap kamu. Beberapa kayak kelihatannya jadi ngetes kamu. Jadi dia bakal tiba di friendzone kamu dulu. Untuk yang lagi PDKT atau yang dia lagi ngecengin kamu tapi dia belum bilang, dia bakal liatin kamu dari sikap kamu sebagai temannya. Jadi ada ketakutan juga di hati dia untuk bisa masuk ke komitmen, karena ngeliat kamu tuh berharga buat dia, sehingga dia juga nggak bisa mengambil resiko. Dia nggak sanggup mengambil resiko kehilangan kamu saat putus. Tapi kalau dia tempatin kamu sebagai teman dan dia jalanin di depannya gimana gitu ya, nanti dia bakal jadi orang yang lebih percaya diri dan terbuka dekat kamu. Tapi kalau kamu sudah langsung masuk ke komitmen buru-buru sama orang seperti ini, dia kemungkinan besar akan ketakutan atau tidak akan pernah siap ya, dan dia akhirnya nutup, malah menjauh dari kamu. Jadi saran saya, kalau kamu nanti naksir orang seperti ini, kasih dia waktu dan jadilah temannya dia dulu ya, karena dia butuh waktu untuk percaya. Gimana pun dia cari soulmate. Orang ini saya percaya dia mencari soulmate. Dia hopeless romantic. Dia percaya orang itu diciptakan berpasangan. Ya, itu di bawahnya, tapi di atasnya banyak layers. Dia tuh kecewa. Ternyata nggak ada ya. Mungkin nggak ada sih. Masa sih gitu? Masa sih ada? Ketemu kamu terguncang. Oh my god, ini loh. Ini bisa jadi dia. Cuman dia malah ngerasa, tunggu, kalau misalnya aku pacaran terus nanti putus, ternyata dia bukan orangnya, gimana? Gimana kalau malah nggak bisa ngobrol? Ya udahlah, jadi teman aja. Nah, disitulah kamu kayak ngerasa red flag ya. Red flags banget, karena kelihatan dia tuh sayang, suka, tapi dia tidak berani maju. Terlalu agresif atau terlalu yakin, karena dia sendiri punya ketakutan merusak hubungan ini dan tidak lagi punya kamu dalam hidupnya. Tuh, saran saya jadi temen dia aja dulu. Pacaran aja sama orang lain yang mungkin lebih berani untuk mengungkapkan dirinya. Ya, jadilah diri kamu di depan dia. Dan mungkin saja saat merasa nyaman sekali sama kamu, di situ keberaniannya muncul. Gitu. Dia obrolkan. Mungkin juga dia bukan orang yang pandai berkata-kata. Untuk itu dia juga agak ragu untuk bilang, gimana ya caranya ngomong ya? Aku tuh suka, tapi aku tuh gak mau jadi pacar dulu. Tapi aku suka, pengen berkomitmen, cuman aku takut nanti kalau kita gak cocok gimana. Ada kegalauan seperti itu orang ini. Jadi dia, ya kamu juga harus lihat ya, dia tuh gimana. Kalau dia gak berani maju, ya udah, segitu aja berarti dia beraninya untuk ada di hidup kamu. Tapi kalau dia ngedobrak ketakutannya dan dia worth it buat kamu, tuh dia soulmate kamu. Jadi mungkin kamu bisa belajar juga sesuatu dari sikapnya dia yang baik dan sikapnya dia yang buruk, karena biasanya cerminnya kencang di situ. Kalau kamu berpasangan, buka dulu conversationnya ya, komunikasinya dibuka dulu. Karena dia ini sering ragu, sering self doubt, meragukan diri sendiri. Dia punya sesuatu tapi dia takut itu akan mengacaukan sesuatu, sehingga dia menutupi sesuatu itu. Bingung kan? Gitu. Makanya pelan-pelan sama dia, sabar sampai dia bisa mengungkapkan. Kamu harus membentuk ambience atau suasana menyenangkan agar dia bisa relax untuk bercerita ya. Jadi tipenya nggak bisa dipaksa. Dipaksa dia lari. Tuh. Dan kamu hanya akan melihat kayak sainsnya naik turun, ini orang gimana sih. Tapi jujur guys, saya ngeliat orang ini sayang. Dia bakal sayang sama kamu. Jadi nanti 2022 kamu akan tahu dia orangnya apa bukan. Karena apa? Dia bakal memperlihatkan sikapnya ya. Sikapnya yang akan menunjukkan segalanya. Oke, kita lihat lagi. Two of Swords datang lagi dong, kayak file 1. Ada Two of Swords. Seriously? Knight of Wands. Ini file 1 guys. Oke. Ada The Fool in reverse. You kidding me?
Six of Cups. Oke, pas 1 dan 2 agak nyambung. Silahkan kalian lihat petunjuk di pas 1. Eight of Wands. Alrighty. Bottom of the text-nya adalah Ace of Wands. Oke, dan oke. Jadi, dia ini bisa jadi orang baru dan orang lama. Intinya sama seperti pas 1. Dia ini mungkin pas 1 itu playboy-nya ya. Pile 2 kok saya ngerasa ini orang lamanya ya. Wow, semesta luar biasa. Mungkinkah ini orang yang sudah lama pacaran atau sudah lama kamu suka, tapi dia tuh kayak kasih kamu mixed signals, tidak jelas. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan orang di pile nomor 1 supaya kamu yakin yang mana yang baik buat kamu. Gimana kalau ternyata dia ini player tapi berkedok orang baik-baik. Gitu, jadi kamu akan benar-benar belajar mengenal dia apa adanya tanpa gula-gula madu. Kamu lumurin di tampangnya, kamu akan betul-betul menyadari ini baik apa enggak buat kamu. Untuk beberapa orang kalian jadian, karena bawahnya tadi Ace of Wands ya. Kalian jadian, semangat lagi, bahagia lagi, happy, enjoy. Entah sama orang ini atau sama orang yang mana kamu akan jadiannya. Tapi dia ini kayak orang yang tidak seperti apa wajahnya. Dia juga kayak orang lama. Kalian memang soulmate dari past life. Bahkan ada beberapa kenal sudah dari kecil. Di awal saya merasa banyak keraguan, terutama di dia. Di awal. Tapi begitu dia mulai yakin, kamu yang akan ragu ini. Gak tahu itu kayak dinamikanya gitu. Begitu dia yakin mau jadian nyatain gitu. Kamunya yang ada sedikit mixed signal. Takutnya dia bohong, takutnya dia main-main. Sampai akhirnya semuanya itu terurai dan terselesaikan lewat komunikasi yang baik gitu. Dan akhirnya di situ jelas, oh gitu toh. Karena di awal saya nggak ngerasa komunikasinya bagus. Semuanya hanya menduga-duga, ngejudge satu sama lain. Sampai akhirnya semuanya salah duga ya. Nah, begitu ada conversation, dan ini saya merasa yang sisi maskulin yang akan membuka dulu. Sisi feminin baru bisa terbuka, dan maskulinnya, femininnya agak ngadep sana. Jadi saya ngerasa sisi maskulin ini akan, kalau dia sudah yakin, dia yang akan buka pembicaraan. Jadi kalau dia tidak pernah membuka pembicaraan guys, maka bukan dia orangnya. Ya, untuk di pile 2 ini, tanda-tanda dia bisa jadi orang potensial ya, bahkan jodoh kamu saat dia berani berkomunikasi sama kamu. Ya, meskipun itu sulit buat dia, justru kamu makin kagum. Pada waktu dia berusaha mengatasi ketakutan dia dalam komunikasi ya. Karena vulnerable, dia juga lagi belajar untuk bisa menghargai sensitivitas dia. Selama hidup dia selalu diejek karena punya sensitivitas lebih, makanya dia lebih mager orangnya. Sampai akhirnya kamu datang dan kamu nunjukin gak apa-apa kali jadi bucin. Itu kan esensi cinta bro gitu. Terus dia jadi ngerasa ya juga ya, kenapa emang, apa salahnya mencintai? Apa salahnya kalau kita butuh cinta dalam hidup? Ya, selama ini aku mungkin dididik dengan cara sebaliknya, dimana perasaanku harus ditelan. Tuh, jadi kamu menyadarkan dia dan kamu buat dia akhirnya percaya diri. Dia menerima perasaannya sama kamu dan dia maju. Tapi kalau dia tidak pernah maju guys ke kamu, maka waktunya kamu untuk cari yang lain ya. Dia terlalu banyak konflik untuk kamu temenin, makanya semesta pisahkan. Tuh, kalau itu pasangan kamu, bersabarlah. Kalian datang dari dua latar yang berbeda, cara dia berkomunikasi dengan kamu tidak sama. Jadi kamu harus hargai perbedaan itu. Pelan-pelan tapi pasti kalian akan maju hubungannya karena lebih baik dari sebelumnya, dan akhirnya mencapai tuing-tuing cinta yang bergairah dan cinta yang menyenangkan ya. Oke, tema utama lainnya 2021 2022, forgive me. Oh itu ini ya.
Mengkritik satu sama lain hanya akan membawa kepada kebahagiaan, ketidakbahagiaan. Cintai dan terimalah satu sama lain, sehingga hubunganmu akan secara magical berubah, secara ajaib berubah. Jadi mungkin kritik ya, aku ngerasa dia juga orang yang berasal dari kritik demi kritik. Si orang yang kamu tanya ini, atau juga bisa kamu berasal dari kritik demi kritik, sehingga kamu belajar untuk menutupi omongan kamu, supaya nggak dibilang mungkin sama orang tua komplain, atau sama orang yang dulu ngebesarin kamu ngeluh gitu. Kamu kebanyakan ngeluh, akhirnya kamu nutup semua perasaan kamu. Karena takut kalau kamu cerita kamu sedang beban di sini, beban di situ, cuma orang tuh cuma nuduh kamu ngeluh gitu. Padahal kamu ngungkapin. Dan di situ salah satu dari kalian berusaha untuk menjadi tegar, padahal sudah mungkin tidak kuat ya. Nah, pertemuan kalian adalah untuk bisa ngeluarin itu. Sisi sensitif, sisi jujur, dan terbuka sama perasaan masing-masing. Ya, karena bisa jadi selama hidup tertahan semua rasa itu demi tidak dikritik orang tua, atau dikritik orang yang didik kamu, guru atau siapa, temen, kakak, adik. Tuh. Nah, ini adalah belajar untuk menerima bahwa orang yang kamu cintai itu datang dari latar yang berbeda dan gaya didik berkomunikasi yang beda. Itu yang buat kamu juga akan semakin dewasa. Tidak langsung menghakimi orang ini baik tidak baik, tapi juga berhasil melihat ke dalam dirinya meskipun dia tidak katakan. Di situ juga kamu akan bisa memutuskan dia baik atau tidak buat kamu ya. Tapi saya merasa untuk file nomor 2, kehidupan cinta kamu akan bergerak. Meskipun mungkin agak lambat di 2022, tapi dia akan bergerak, naik. Artinya apa? Kemungkinan ketemu sama orang potensial yang merupakan soulmate kamu. Tapi bukan soulmate palsu ya, ini soulmate beneran. Soulmate asli, original gitu. Untuk yang pasangan yang jelas lah ya, kamu akan semakin mesra, tapi kamu juga akan mengatasi miskomunikasi kamu di awal tahun mungkin, terutama di awal tahun. Oke, kita lihat sekarang untuk astro charts-nya ya. Kira-kira karakternya, zodiaknya dia atau kamu nih nanti yang ketarik sama aku apa? We will see. First house. Ya, mungkin 7 house juga ya. First house. Aries kuat sama Libra ya, berarti. Terus ada Sun, matahari. Ini juga Aries ya. Ini adalah Leo lagi rame ya. Which one? Ini Libra. Libra. Tadi Libra juga ketahuannya di 7 house ya. Oke, ya dia charming banget. Dia orang yang dia tuh didesain untuk berpartner sebenarnya. Didesain untuk punya pasangan. Makanya itu sebenarnya nyiksa dia sendiri sih kalau dia tidak mengakui bahwa dia membutuhkan pasangan. Ya, karena Libra itu rumah partner hidup, partner bisnis, dan juga partner cinta. Gitu. Jadi di situ kamu ngelihat memang auranya agak mixed signal sih orang ini. Kadang kelihatan ya mau berkomitmen, bisa dijadikan orang yang diandalkan dalam komitmen, kadang tidak sama sekali. Kenapa? Karena di Aries-nya itu juga Leo-nya itu dia lagi cari jati diri sih. Dia lagi mengulang ya. Menata ulang siapa dirinya, menata ulang siapa yang dia cintai, yang dia butuhkan dalam kehidupan. Oke, ini saya coba kocok lagi ya. Tadi sebenarnya bukan itu, Gemini tadi keluar, kita lihat. Tapi ini bisa Sun, Moon, Rising, Venus, kamu atau dia. Yes, Gemini ya. Gemini, oke. Gitu. Ya. Jadi kayak kamu dapetin dia di 2 sisi berbeda. Untuk itu kamu harus pelan-pelan untuk mengenal orang ini. Karena bisa saja sisi red flag-nya memang benar ternyata dia begitu, tapi bisa aja di balik red flag itu ternyata kamu cuma salah sangka. Itu yang terjadi guys. Tapi dia memang menceriakan dunia kamu sih. Menceriakan dunia kamu orang ini.
Yang pasti kamu tidak akan sepi di 2022. Orderan mulai masuk. Chatnya mulai rame gitu guys. Ya disarankan sama spirit guide kamu untuk enjoy the moment. Lebih playful, jangan terlalu serius. Ya udah, harapkan yang terbaik, tapi ingat jangan berekspektasi bahwa dia lah orangnya, bahwa dia begini. Jangan, udah lepasin aja, biarkan dia jadi dirinya. Kalau nggak cocok ya udah, kan hak kamu untuk tidak bersama dia kan, gitu. So guys, itu bacaan 2022 kamu di prediksi cinta. Kalau kamu butuh informasi lebih lanjut, saya punya limited coaching untuk ngebedah healing kelompok di prediksi cinta 2022 ya. Silahkan kontak Mas Kiki, ada di box deskripsi dan komentarnya aku pin nomor untuk limited coaching. So thank you so much for watching guys. Jangan lupa like, comment, subscribe ya if you feel like it, karena itu bantu aku dan kita exchange energy. Thank you so much for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye guys. Halo teman-teman yang pilih file nomor 3 dengan blue lace-nya. Oke, ready untuk lihat what will happen in your 2022. Oke, ini yang akan datang siapa? Ciri-cirinya, ini tema utamanya. Ini perjalanannya. Ada chemistry, ketertarikan. Ada let go of control issues. Melepaskan isu kendali, biarkan kejadian ini terbuka secara alami. Children, anak-anak, kehidupan cintamu dipengaruhi oleh anak-anak. Ada orang yang datang nih, atau kamu dan pasangan kamu sedang belajar untuk mengendalikan. Saking cintanya sama pasangan, kamu belajar untuk mengendalikannya, karena kamu jadi cemburuan, jadi takut kehilangan, jadi ngatur banget. Oke. Untuk beberapa orang ini adalah healing dari masa kecil. Kamu melihat cinta itu adalah kontrol, cinta itu adalah kendali, karena mungkin melihat mama atau papa kamu mengendalikan satu sama lain. Yang satu harus begini, yang satu harus begitu. Yang satu nggak boleh kerja, yang satu di rumah aja. Itu inner child healing untuk kamu. Dan bisa jadi kamu juga kalau sudah berpasangan, kamu nemuin orang yang seperti ayah kamu atau mama kamu. Tuh. Dan percaya atau tidak, beberapa orang di sini, itulah alasan utamanya kenapa kamu tidak mau hidup satu kota dengan orang tua kamu. Karena merasa tidak kuat dikendalikan, diatur. Tuh ada healing di situ ya teman-teman. Atau kamu akan nemuin ketemu sama orang yang seperti ini. Agak posesif karena dia terbiasa melihat cinta itu adalah kendali. 2022 adalah tempat kamu untuk menyembuhkan kontrol isu tersebut ya. Terlalu posesif biasanya nih ngatur banget. Kalau misalnya orang tua bakal tanya, kamu udah di mana? Kok belum pulang? Jam segini, bla bla bla. Bahkan kamu meskipun kamu di luar negeri atau luar kota, bisa kayak gitu orang tua kamu. Ya, dan kamu pun saya merasakan menjadi orang yang seperti itu. Atau kamu menghadapi pasangan yang akan bantu kamu menyembuhkan luka itu. Pasangan kamu bersikap, sebenarnya bukan luka ya, cuman kayak definisi cinta untuk file 3 ini lebih kepada kendali. Definisi cintanya agak sedikit misleading, jadi kamu akan dibenahi bahwa cinta itu percaya loh. Cinta itu tidak mengklaim, cinta itu tidak mengendalikan. Cinta itu bebas dan percaya sepenuhnya. Dilepas kemana? Setia. Kalau yang ini, di sini ada ketakutan nanti kamu bahwa nanti begitu dia di lain kota berarti dia selingkuh gitu. Jadi pengen ngendaliin. Enggak. Cinta itu trust. Ya kalau kamu percaya pasangan kamu akan mengkhianati kamu, maka dia akan melakukannya, bukan? Tuh, jadi itu melepaskan kendali dan belajar untuk mengirimkan vibrasi percaya, trust, dan kebahagiaan. Bukan vibrasi takut, ngatur, dan lain sebagainya. Itu juga pasangan yang akan kamu tarik. Itu mirip dengan vibrasi kamu ya. Itu. Oke, kita lihat seperti apa nanti pasangan yang datang atau potential love yang datang buat kamu. Princess Diana, Prince of Wales ya.
Lebih baik untuk punya satu malam yang menyenangkan daripada seumur hidup yang menyengsarakan. Ya, itu prinsip one night stand-nya, prinsip cintanya. Jangan tanya, jangan bilang orang tes DNA adalah untuk commoners, untuk orang biasa. Kenyataannya terlalu banyak orang dalam pernikahan. Apakah ada hubungannya dengan luka masa kecil ya? Pengkhianatan, kamu melihat perselingkuhan orang tua kamu juga ngelihat terjadi itu juga sama kamu, itu yang bakal di-healing. Terutama kalau kamu empat ya, kamu kuat loh nanti ngeluarin vibrasi ke orang-orang. Dan jangan sampai kamu narik orang yang bakal kasih vibrasi itu feedback, yaitu orang yang bakal sakitin kamu seperti ketakutan kamu. Hati-hati ya, karena kita kan sudah tahu ya, Princess Diana itu ceritanya adalah ada terlalu banyak orang di pernikahan dia, yaitu Camilla kan. So itu, coba lihat ke masa lalu, bisa jadi itu adalah asal muasal kontrol isu kamu. Dan kontrol isu itu bisa membuat orang emosional, temperamental. Coba dilihat ya, coba dilihat apa yang terjadi di masa lalu kamu soal itu. Atau orang yang akan datang adalah orang yang pernah mengalami sebuah perjalanan pengkhianatan yang luar biasa gitu ya, meskipun dia masih SMA, masih kecil gitu ya, tapi mungkin dia sudah melihat itu seumur hidupnya. Sehingga jangan heran kalau nanti dia pacaran sama kamu, dia bisa controlling mengendalikan kamu gitu. Lalu ada John Collins, beauty is power. Gunakan kecantikan daripada kehilangan kecantikan. Usia hanya angka, tidak masuk akal, tidak relevan, kecuali itu adalah wine yang kuno, vintage wine. Semua orang punya potensial karakter dalam novel. Orangnya ini bisa jadi penulis, bisa jadi punya keluarga bangsawan, atau dia adalah orang yang punya karisma kuat. Dia juga menarik, cantik, ganteng. Tapi dia datang dari luka masa lalu. Atau ini bisa jadi saya baca kamu ya, bisa datang dari luka masa lalu yang punya. Oke. Jadi pada saat dia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di keluarganya ya, kamu atau orang yang datang di 2022 ini, kamu akhirnya cuma bisa ngendaliin kamu kayaknya nggak akan dihianati deh kalau saya ngurus badan saya dengan total-totalan, operasi wajah, tubuh atau apapun. Ada di sini yang begitu. Tendensinya dia adalah supaya dia tidak mengalami pengkhianatan lagi berulang, dia fokus untuk buat dirinya jadi tidak bisa ditolak. Irresistible itu istilahnya ya. Itu bagus ya, ke self love. Tapi kalau dia dasarnya dari dendam akan pengkhianatan, tetap aja nanti kosong setelah dia lakuin semuanya untuk tubuhnya ya, dia kosong. Tapi dia ini orangnya pesolek, dia peduli sama penampilan, berpakaian dengan trendy, dia juga pinter pakai make up kalau dia wanita, dia pinter bicara, dia manner nih, kayaknya orangnya manner. Dia jarang bicara kasar kecuali dia keceplosan atau dia lagi bercanda. Dia kebanyakan lebih berkarisma, auranya aura orang-orang ningrat, orang-orang yang punya edukasi bagus ya, well educated people. Tapi dibalik itu juga dia itu adalah salah satu kontrol, dengan dia berusaha untuk kontrol pembicaraannya dia, komunikasinya, gesture tubuhnya dia tuh berusaha untuk kontrol itu. Dan itu kebiasaan bahkan dibawa ke kehidupan cinta, karena kayaknya dia itu ada luka di kehidupan cintanya yang paling besar, itu core-nya, sehingga dia jadi controlling di segala sisi hidupnya tuh. Dan saya ngerasa pertemuan kalian adalah untuk healing inner child, keduanya, kamu dan dia. Kalau ini pasangan kamu mungkin sekarang lebih mengerti ya kenapa dia jadi posesif, ngatur dan segalanya sama kamu. Oke.
Nah, kita lihat journey-nya yang lain. The King of Cups in reverse. Kalau kamu masculine soul yang pilih ini kuat sih. Kamu juga ada masalah ini ya kali ya. Ngelihat dulu cinta itu kendali, yang satu ngendaliin banget, yang satu ngehianatin atau gimana. Ten of Pentacles. Wow. Two of Wands. Four of Cups in reverse. Another one. Knight of Cups. Wah, bawahnya Ace of Cups. Congrats guys, kalian akan jadian di 2022. Kalau yang couple, saya ngerasa ada anak bakal datang ke dalam hidup kalian setelah kalian berhasil melepaskan kontrol isu itu. Oke? So, taruh biar afirmasi yang nonton. Ace of Cups. So, memang ini adalah perbaikan dari dalam batin ya. Cups kebalik semua, kecuali ini. Dari luka terhadap ayah kayaknya, terutama. Apa yang kamu lihat terhadap tindakan ayah? King of Cups. Lagi 2022 adalah tempat kamu untuk memperbaiki di mana letak kasih kamu pada ayah kamu dengan menyadari dan mengakui kekurangan dan kelebihannya dia tanpa kehilangan cinta kamu padanya. Itu. Dan ini juga untuk belajar percaya bahwa kamu layak buat Ten of Pentacles. Kamu layak dapat semuanya. Meskipun kamu harus sadar tidak ada yang sempurna ya. Tapi ketidaksempurnaan itu bukan berarti kejadian buruk akan terulang dalam hidup kamu. Sebaliknya, kamu diminta belajar untuk bisa sadar bahwa kamu punya keputusan untuk merubah semuanya. Tidak mempercayai pola yang sama akan terjadi sama kamu, asal kamu sudah pelajari apa sih yang sebenarnya terjadi sama aku. Kenapa sih aku ke-trigger di sini? Kenapa sih begini? Tuh, banyak banget loh guys ini pencerahan luar biasa di 2022 yang membuat kamu sadar, ini loh ternyata yang menghasilkan kehidupan cintaku seperti hari ini. Dan Tuhan akan bantu dengan mengirimkan orang yang tidak bisa kamu tolak chemistry-nya. Gak akan bisa. Kamu akan jatuh cinta sama dia, sehingga apa? Pengaruh energi dia adalah buat kamu menyadari, ini loh luka inner child kamu, ini loh luka masa kecil aku. Ya, kamu juga akan melihat ke depan, kayak ngerevisi atau ngeredesain ulang ya, membangun kembali impian cinta kamu tanpa bawa ketakutan masa lalu. Dan itu adalah sebuah proses, tidak mudah itu pelan-pelan, karena itu sudah menjadi prinsip alam bawah sadar kita bertahun-tahun. Cuman begitu kamu sudah memutuskan, tidak, aku berbeda, nasibku berbeda, aku putuskan untuk bahagia dan memilih orang yang bahagia juga dalam hidupnya, yang sudah paham luka-lukanya, menyembuhkannya. Lalu aku akan membangun Ten of Pentacles aku. Semangat cinta kamu, pile 3 akan kembali di 2022. Congrats. Padahal saya ngelihat, walaupun kamu sudah berpasangan, banyak isunya, karena ngulang lagi pattern orang tua. Ya, akhirnya kamu akan menyadari, dan kamu bisa ngebalik kehidupan cinta kamu jadi berkah lagi. Ya. The last one, tema utama kamu di 2022. Atau kan masa lalu di belakang kamu, lepaskan dan rangkullah sebuah kemungkinan barunya. Jalan baru sekarang tersedia untukmu. Ikutilah dengan sepenuh keyakinanmu. Tuh kan guys, tidak harus seperti dulu kamu tuh ngulang semuanya. Tidak. Kamu orang yang berbeda. Itulah kenapa kamu jadi anak mereka, cucu mereka. Karena kamu punya pattern yang berbeda. Kamu punya sumbangsih terhadap keluarga kamu untuk bisa merubah kejadian itu ya. So, buat saya, pile nomor 3, kamu akan healing sepenuhnya dari hal yang selama ini ngehambat kehidupan cinta kamu.
baik kamu yang single atau couple. Kamu akan belajar untuk melepaskan control issues, karena kamu akan sadar cinta itu bukan kendali, cinta itu bukan ngatur-ngatur, tapi cinta itu adalah mempercayai, membebaskan, dan mencintainya dengan kebebasannya, mencintainya dengan melihatnya jadi versi terbaiknya, tidak mengendalikannya. Itu guys, seorang ini luar biasa loh, ini soulmate-nya kuat, bisa twin flame kamu, malah dia datang ngebawa lagi cinta dengan esensi yang lebih ringan. Tidak cinta itu berat yang dia bawa. Dia akan datang perlahan tapi pasti ke hati kamu, naklukin kamu dan buat kamu terinspirasi meskipun dia tidak berusaha melakukannya. Dan di situ kamu bisa memaafkan masa lalu, juga menyadari apa sih yang sebenarnya terjadi di masa lalu aku. Jadi itu, aku ngerasa blessing banget loh orang ini datang ke kamu. Kalau dia potensial buat kamu, saya thank you ya sama dia. Walaupun dia nggak ngerti dia ngelakuin apa, tapi dia besar perannya untuk buat kamu positif lagi, happy lagi, percaya lagi sama cinta. Bahkan dia bisa jadi orangnya. Jodoh ya. Buat saya jodoh kayak gitu loh guys. Orang yang bisa buat kamu menyadari kelemahan kamu, blind spot kamu, itu jodoh. Oh saya tuh gitu ya, saya tuh gitu. Dan orang yang paling bangga sama kelebihan kamu. Ya, orang jodoh itu orangnya tuh simpel lah, nggak ribet. Tapi buat kita jadi orang yang jauh lebih baik setiap hari. Itu. Dia punya kelemahan nggak punya. Tapi kelemahannya dia nggak membuat kita berhenti cinta sama dia. Itu. Sekarang coba kita lihat ya. Apa sih yang namanya zodiak dia atau kamu mungkin ya, atau ciri-ciri dia gimana lagi. Ten house, Capricorn. Capricorn, Saturnus ya. North Node. Ya kan? South Node yang ini. Ini North Node. Oke. Udah. Terus zodiaknya adalah Libra lagi nih. Libra lagi kenceng nih. Bisa aja Saturnnya dia di Libra. Saturnnya dia di Libra, 10 house. Complicated ini orang. Oh iya, ya karena dia lukanya kayak gitu ya. Dia harus ngejalanin hidup yang cukup pelik di kehidupan cinta. Oke. Capricorn, dia pekerja keras, dia mungkin terkenal seperti John Collins dan Prince of Wales. Dia charming, dia ganteng, cantik. Dia terkenal di bidangnya lah at least ya, atau di kalangan teman-temannya populer banget. North Node-nya dia adalah untuk jadi someone important atau orang yang penting di bidangnya. Saturnus, dia hidupnya banyak tantangan ini, tidak mudah hidup dia, dijegal sana sini, terutama di kehidupan cinta dan di North Node-nya dia, di tujuan hidupnya. Jadi orang ini mengalami banyak struggle. Kalau dia masih kecil ya guys ya, itu masa depannya dia. Jadi ngeramal kalau dia masih kayak masih 17 kak, belum mikirin partner sama misi jiwa kak, ya saya ngerasa orang yang datang di 2022 kamu itu pattern hidupnya penuh challenge loh. Saturnusnya ngikat misi jiwa dia sama tujuan hidup, sama cinta sejatinya. Jadi dia butuh melalui proses itu untuk bisa jadi versi terbaiknya ya. Tapi dia itu besar potensinya buat sukses gede, sukses besar, public figure, public fame ya, betul-betul terkenal. Beberapa juga jadi mungkin politikus atau jadi artis atau jadi apa yang berperan penting di bidangnya ya. Jadi kalaupun dia masih kecil, dengan keberadaan 10 house dia udah pasti populer orangnya di sekolah atau di keluarganya. Dia dicari, disukai. Mungkin dia juga cantik, ganteng. Ada Libra soalnya ya. Jadi kuat nih orang, menarik gue banget.
dia juga ambisius. Itu karakternya, dia ambisius. Dia itu tidak akan puas hanya dengan pencapaian kecil. Bagi dia pencapaian itu adalah cara dia untuk menjadi bahagia. Kenapa? Saat dia sudah bisa mencapai Capricorn ya, gue tahu. dia bahagia untuk mecahin rekornya sendiri. Itu orang-orang kayak kami ya, dilahirkan oleh Saturn yang suka sama challenge. Tapi itu yang buat hidup kami challenging sekarang. Akselerasinya cepet, tapi ya itu capek banget. Nah, nanti juga dia akan sadar, nggak perlulah ngalahin rekor sendiri terus, mau sampai kapan, slow aja lah ya. Tapi sebelum itu terjadi, dia akan ambisius untuk mengejar sesuatu yang dia harapkan. Nah, gak heran ya kalau dia controlling. Itu luka saya juga, kontrol, ada isu kontrol. So, itu yang saya lihat buat kamu teman-teman. Thank you so much ya sudah gabung. Kalau kamu mau lihat lebih detail lagi tentang kehidupan cinta kamu di 2022, saya punya coaching kelompok di limited coaching video terusan ini. Ada keterangannya di box deskripsi dan di mana tuh, di komentar yang aku pin ya. Ada paket datang buat gue nggak konsen. Mungkinkah dia akan datang segera ke dalam hidup kamu, atau dia sudah datang dan akan kembali lagi. I don't know. So guys, kalau misalnya ini bantu kamu, please kindly like, comment, subscribe. Itu bantu aku sayangnya. Thank you so much ya, I appreciate you. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light guys. Bye. Halo Sasam yang pilih file nomor 4, My Soul Family yang pilih Citrine. Oke, coba kita akan lihat apa yang terjadi di 2022. Ini siapa yang akan datang? Ini perjalanannya, dan ini adalah tema utamanya. By the way, ini dapat 2, khusus file nomor 4. Ini ada 2 yang jatuh tadi pas aku shuffle, and I really love this guy sampai aku jadiin wallpaper, ganteng. Apaan sih gue? Oke, we'll see untuk perjalanan cinta kamu ya 2022. Oke. It is safe for you to love. Aman untukmu mencintai. Ada romantic feelings. Ada unrequited love. Loh. Ini posisinya. Oke. Wah, ini akan menguji kekuatan nalar saya nih. Energinya sudah masuk. Oke guys, ada trust issue yang bakal diangkat di 2022. Ada isu atau masalah kepercayaan terhadap cinta, terhadap diri sendiri, terhadap rasa berharga kamu. Ini kayaknya ada kejadian di dulu ya, entah cinta bertepuk sebelah tangan, penolakan, melihat orang tua yang tidak saling mencintai atau lain sebagainya. Ini buat kamu unrequited, kayak ngerasa tidak berbalas, tidak terpenuhi, hidup tidak adil, hidup tidak bisa memberikan kamu cinta yang kamu butuhkan. Kamu tidak merasa dicintai Tuhan, atau beberapa orang tidak merasa dicintai kehidupan. Itu juga yang buat kamu sering naik turun dalam kepercayaan kamu terhadap cinta ya. Kadang kamu percaya, kadang kamu tidak. Kadang kamu juga yakin kamu bisa menemukan orangnya, kadang udah nyerah, gak bakal bisa ini mah gitu. Karena kayaknya isu ininya kejadian di kehidupan cinta kamu dulu itu memang menghancurkan kepercayaan diri kamu sih, kalau saya lihat ya. Antara kamu ini yang melakukan ya penolakan sehingga kamu merasa bersalah dan tanpa sengaja menghukum diri kamu supaya tidak menyakiti orang lagi. Yang kedua itu karena kamu yang dapat penolakan, jadinya kamu memilih untuk tidak percaya sama sekali supaya tidak sakit. Ya, 2022 akan didatangkan orang nih untuk buat kamu percaya lagi. Dan itu gak bisa kamu tolak, karena romantic feelingsnya dan perasaan nyaman kamu, dia aman dicintai itu keluar. Tapi di tengah-tengah itu ada isu kamu, yaitu tidak percaya cinta, takut ini akan berakhir buruk, atau takut tidak terbalas cintanya. Itu naik.
karena itu yang akan kamu healing. Coba kita lihat orang yang datang ya. JC, keren. Oke, JC. Wow, pile 4. Ini kamu bisa atau bisa ketemu sama orang potensial nih. Dan kalau kamu sudah berpasangan, kamu bisa akhirnya mensyukuri betapa pasangan kamu itu sudah bantu kamu menyadari sesuatu yang selama hidup kamu selalu kamu simpan di alam bawah sadar. Dia buat kamu kuat lagi. Jadi rasa syukur kamu datang. Dan mungkin di 2022 kamu dan pasangan kamu akan membahas sesuatu atau kamu terinspirasi dari pasangan kamu. Oh ini loh, aku tidak merasa dia cinta padahal dia tuh cinta gitu. Tapi kenapa aku selalu merasa begini? Kamu bercermin. Dan itu buat kamu akhirnya menyadari luka masa lalu kamu. Oke. Untuk yang single, sepertinya partner yang tepat akan datang ke dalam hidup kamu. Ya, dia tidak sempurna, tapi sempurna buat kamu, gitu loh. Who's gonna help me run this town tonight? Partner in crime. Dia partner banget sih ini. Partner. Your perfect match. Ada kedatangan dia. Oke, coba kita lihat lagi. Henry VIII ya. Act like a gentleman and you'll feel like a king. Ini adalah raja yang pernah menghukum hampir semua istrinya sih kalau nggak salah ya, dihukum mati sama dia. Itu sih kalau nggak salah. Aku lupa sih sejarah dia. Jadi dia berkuasa, dia punya kuasa. Dia maskulin banget nih, dua-duanya kartunya maskulin. Punya power orangnya, atau power untuk ngehealing kamu. Di sini kamu takut antara dia itu bisa jadi cinta sejati kamu atau orang yang benar-benar bakal nyakitin kamu. Jadi ada perasaan kamu gak bisa percaya diri ya. Karena kadang kamu percaya dia bakal tulus, kadang tidak. Karena kamu takut dia sewaktu-waktu berubah. Tuh fear kamu naik tuh. Ya, fear, ketakutan terbesar kamu naik. Yaitu mendapat penolakan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas kamu dapatkan. Gitu. Padahal kamu tuh ngerasa kamu tuh mau berdedikasi penuh buat cinta. Ya, kamu juga akan dapat orang yang sama kok, yang pernah mengalami naik turunnya. Apalagi Henry VIII itu kalau nggak salah, dia tuh nyari juga cinta sejatinya. Tuh, cuman dia tega gitu. Yang disebut raja paling kejam ya. Jadi saya ngerasa kamu dapat mix signal juga. Ini orang cinta tulus apa gimana ya sama saya ya? Itu yang bisa bantu kamu healing justru saat kamu bertanya-tanya dan akhirnya bertanya kepada intuisi kamu. Apa sih yang sebenarnya dia lakukan kepada hati kamu? Apakah ini ketertarikan sesaat ataukah ini beneran? Dan beberapa dari kamu memang kamu akan menyadari dia bukan orang yang baik buat kamu. Beberapa dari kamu akan menyadari, oh inilah dia yang aku cari. Dia perfect partner buat aku. Dia sempurna buat aku. Ya, dia sempurna buatmu bukan berarti dia sempurna ya. Dia tuh cuman pas banget lah, cocok match sama kamu. Coba kita lihat lagi untuk perjalanannya. Seribut itu kepala kamu nanti. Dari tadi nggak berhenti orang ngomong, orang begini, orang begitu, pusing saya. Merasa terjebak. Oke. Ada temperance. Oke. Eight of Pentacles. Judgment in reverse. Page of Pentacles in reverse. Ragu memulai. Bawahnya Knight of Pentacles. Pelan-pelan tapi pasti sih kamu nge-healing itu, menyadari, mengenali seseorang.
Karena di awal belum udah takut. belum udah ada ketakutan. Belum udah suzon. Itu yang buat kamu ragu sih sama dia. Tapi memang ini juga bagus. Jadinya kamu pelan-pelan nggak ngebut untuk mengenal dia, untuk jadian, untuk ini itu. Karena kamu tahu kamu butuh keseimbangan. Awakening di trust issue. Dibantu, diperlihatkan sama Tuhan di heart chakra kamu ada sesuatu yang harus kamu perbaiki, yaitu cara untuk percaya lagi sama cinta, sama orang lain. Bagaimana kamu bisa melihat sisi cinta yang indah, bukan cuman buruk lagi. Ya, seumur hidup kayaknya kamu ngerasa terjebak tuh. Atau setelah kejadian buruk terjadi pertama kali, kamu sebenarnya sudah ngerasa terjebak. Itu yang buat kamu tidak bisa clear. Kalau kamu ini masih usia belia ya, saya ngerasa sih simpel sih nanti. Kamu pacaran sama orang, kadang kamu percaya sama dia, kadang tidak. Tapi kamu sayang sama dia, sehingga kamu mau bekerja untuk bisa memahami dia. Dan akhirnya saat kamu memahami dia, kamu juga bisa memahami diri kamu. Ya, itu. Tapi ini banyakan yang deep, dan beberapa orang saya dapat pesan nih. Yang dari tadi sejak awal saya dikasih, tapi bentar, saya butuh waktu ya. Kamu bakal menemukan orang dari masa lalu kamu itu punya sebuah masalah, dan orang ini sangat kamu cintai. Ini sudah pisah sama kamu, dan kamu selalu bertanya-tanya, kenapa aku dan dia tidak berhasil? Kenapa aku dan dia tidak bareng? Ini sepertinya semesta mau kasih kamu closure ya, mau kasih kamu penutupan untuk sadar bahwa itu bukan salah kamu. Karena alasan sebenarnya kenapa dia tidak pernah mampu untuk maju ke kamu atau ngasih kamu komitmen serius adalah karena dia punya isu besar, yaitu kecenderungan bipolar. Ya, sikapnya orang ini akan sangat ekstrem. Hari ini beda, besok beda. Ini orang masa lalu ya, bukan yang sekarang. Kamu udah enggak sekarang sama dia. Dia itu yang kayaknya bawa kamu ke ketidakpercayaan sama cinta. Karena apa? Kamu ngerasa cinta tuh kayak gitu, gak jelas gitu. Karena apa? Dia punya isu bipolar. Saya ngerasa beberapa dari mereka sudah healing, lagi terapi sekarang. Karena mereka mulai menyadari, mereka selalu kayak orang yang berbeda ya. Dan beberapa dari mereka punya posisi penting sehingga mereka cenderung menggunakan topeng. Dan capek. Akhirnya ngelihat kamu itu dia ke-trigger. Karena dia ngelihat kamu bisa jadi diri kamu sendiri, enak banget ya. Sementara dia harus pasang selalu wajah berbeda setiap ketemu orang. Itulah kenapa dia gak mampu dulu kasih kamu komitmen. Karena buat dia gak siap dan gak stabil buat kamu. Kecenderungan itu juga yang buat dia kayaknya sering mensabotase kebahagiaannya sendiri. Karena antara good expectation dan very worst expectation dia punya. Antara harapan terbaik dan terburuk dari situasi. Yang akhirnya di kamu wujudkan yang terburuk ke dia. Itu. Jadi dia ada kecenderungan di situ. Itu terutama kalau dia adalah orang yang hilang tiba-tiba dalam hidup kamu. Dia tidak pernah berusaha juga untuk mempertahankan kamu. Gitu. Dia usahanya tuh kayak gini, kamu janjinya tidak pernah ditepati karena dia lupa ya. Karena bagian bipolar begitu ada sisi berbeda. Dia lupa, dia pernah ngomong ini itu sama kamu. Yang kedua, dia tuh beda. Hari ini ngomong beda, besok beda. Sering banget, bahkan beberapa jam beda aja bisa. Kayak sejam ini kalian ngobrol romantis, nantinya beda dianya. Tiba-tiba ngambek, marah, atau gimana, atau menjauh. Gitu. Jadi semesta pengen kamu tahu itu bukan salah kamu. Makanya pesannya dikirim ke saya. Gitu. Itu juga yang buat kamu jadi ngerasa cinta tuh pelan-pelan ya. Ya karena kamu pernah berhadapan sama orang yang punya kecenderungan itu. Tapi orang yang di sini dia tegas, dia nggak bakal bertopeng. Aku begini, gue begini ya udah. Aku begini. Baikku, burukku begini. Dia seperti kamu yang dulu saya rasa. Kamu yang dulu sebelum kamu ketemu sama orang yang nyakitin kamu itu. Dia apa adanya. Itulah kenapa hubungan kamu dengan orang yang kemarin tidak berhasil. Karena dia tidak pernah apa adanya. Boro-boro mau mengakui perasaannya dan keinginannya. Orang dia aja hidupnya selalu pura-pura, kebanyakan pura-pura.
Di sini kamu akhirnya bisa sadar bahwa sebenarnya menjadi diri kamu sendiri itu yang terbaik memang. Karena itu yang akan narik orang satu vibrasi yang bisa memahami kamu, yang perfect buat kamu, sempurna. Dan orang ini akan bantu kamu untuk healing. Entah kamu bersatu sama dia panjang ataukah hanya sementara, dia akan memperlihatkan sama kamu bagian mana di diri kamu yang memang belum tersembuhkan karena luka-luka masa lalu. Ya, trust issue-nya juga bisa makin parah nanti tidak percaya Tuhan. Karena ngerasa hidup selalu menyakitiku, gitu. Dan itu yang mau di-healing semesta. Bukan karena semesta haus akan trust kamu ya, enggak. Karena tahu bahwa kamu begitu itu tidak akan pernah bawa kebaikan ke dalam hidup kamu. Trust issue-nya bukan cuma ke semesta nanti, ke kehidupan kamu, ke diri kamu terutama. Jadi yang akan datang itu adalah orang yang perfectly match your energy. Kalau kamu dapat si JC ya. Tapi kalau kamu dapat Henry, dia memang orang yang labil. Kalau ketemu si Henry dan perasaan kamu akan mengatakan, karena dia akan berubah-ubah. Dia akan berubah-ubah sikapnya sama kamu. Kadang begini, kadang begitu, dan gampang kehasut orang kayak gini. Karena dia adalah orang yang peduli image agar bisa diterima. Tapi masalahnya dia belum menerima dirinya sendiri. Dia tahu dia punya isu, tapi dia belum menerima dan masih denial. Sehingga gimana dia bisa bahagia ya? Mau dicari sebanyak apapun istri, dia nggak bisa menerima dirinya. Dia nggak bisa menerima cinta. Gitu. Itu. Jadi yang pertama adalah orang yang menerima dirinya apa adanya. Yang kedua adalah orang yang tidak pernah menerima dirinya, tapi seakan-akan dia menerima. Bisa jadi kamu ada 2 kesempatan mengenal orang. Bisa jadi orang dari masa lalu itu yang datang. Saya yang Jay-Z ini, entah kenapa saya merasa dia orang baru. Belum pernah kamu temui. Dia tipe kamu banget lah. Kalau kamu Beyonce kan. Dia tipe kamu banget lah. Perfectly match buat kamu. Oke, sekarang kita lihat tema utamanya. Si ganteng, apa nih si ganteng? Jangan buat keputusan berdasarkan rasa bersalah atau apa yang kamu pikir kamu harus lakukan. Hanya dengan menjadi jujur pada dirimu, kamu bisa jujur pada orang lain. Ini masalahnya. Ada orang di masa lalu atau ini bahkan kamu sendiri belum pernah jujur sama hati kamu. Mungkin selama ini kamu bilang aku gak percaya cinta lagi, padahal bohong sama diri kamu. Sebenarnya kamu percaya, cuman kamu gak tahu gimana cara dapatnya. Kenapa gak pelan-pelan dirubah ke situ? Cinta mah ada, kamu menemukan banyak buktinya kan di kehidupan kamu, tapi kamu harus jujur mengakui kemana, kapan giliran saya kapan dapat ngerasain itu, bukan yang toksik doang. Tuhan, jujur kayak gitu. Jadi semesta juga ngeh gitu, oh dia sudah tahu sampai situ, tahapnya sekarang kita kirim orang yang bisa buat dia tahu bahwa cinta itu ada yang sehat gitu. Itu. Jadi kamu jujur sama diri kamu dengan kamu juga bilang dalam pikiran kamu sendiri pun kamu gak bohong, kamu gak pura-pura baik-baik saja, kamu gak pura-pura begini. Kan kalau kamu pakai exactly tadi saya bilang pakai topengnya, iya, jadi kamu tidak bertopeng. Kayak itu buat kamu capek loh ngadepin orang. Itu jadi energi vampire orang buat kamu, karena kamu kayak aduh muka yang mana yang mau saya pasang ya setelah ketemu orang ini. Oh nanti ketemu si cinta pasang yang ini gitu kan capek ya. Kenapa nggak buat jadi diri sendiri aja? Kan nggak perlu pura-pura, you just be you. Ya, oke. Coba kita lihat lagi. Manifesting miracles. Mewujudkan keajaiban. Impianmu akan segera jadi kenyataan. Percayalah pada hatimu dan ikuti panduannya. Aduh, saya udah stres tadi, kok berat banget ya readingnya. Oh my god. Akan ada keajaiban cinta yang akan kamu saksikan di 2022. Ini untuk orang yang sudah melihat kekurangannya apa, masalahnya apa, dan minta bantuan sejujur-jujurnya sama semesta. Pelan-pelan tapi pasti untuk mencapai kesadaran pada apa sih sisi yang selama ini jadi blind spot kamu, yang tidak terlihat tapi ternyata terpampang nyata semua orang lain. Tuh. Di sanalah
Kamu akan menyaksikan bahwa semesta ingin mendukung kamu. Tapi jangan pernah bilang kamu gak butuh cinta. Jangan pernah berpura-pura seperti itu, karena kamu jahat sama diri kamu kalau kamu begitu. Bilang, aku mau semesta tapi aku gak tahu gimana caranya, siapa orangnya, bla bla bla. Jadi biar semesta yang mengambil perannya, mengambil jatahnya, apa yang harus beliau lakukannya. Tuh. Kalau kamu merasa bersalah juga, sudah menyakiti orang, mungkin waktunya kamu jujur sama diri kamu bahwa ya kamu salah, akuin itu. Ada masalah di kamu. Kalau itu membuat kamu ringan, minta maaf sama orangnya, walaupun orang itu bakal menolak. Tapi setidaknya kamu punya integritas terhadap hati kamu sendiri. Miracles juga gak akan terjadi kalau kitanya gak ada usaha. Ya, aduh, apa tuh jatuh? Ini dong, 2 kartu yang jatuh. Kestabilan dan Four of Wands. Apa yang harus saya katakan lagi? Kamu merindukan ini ya. Stabil banget dalam hati kamu. Bisa mencintai diri kamu apa adanya, mengakui keburukan kebaikannya. Dengan itu juga kamu bisa melakukan itu pada orang lain. Dan bottomnya adalah Eight of Cups. 2022 akan menjadi tahun kamu meninggalkan sampah terbesar kamu ya. Meninggalkan sesuatu yang sudah membebani kamu bertahun-tahun, yang pastinya ternyata punya andil besar dalam menjadikan kehidupan cinta kamu seperti sekarang. Itu, kestabilan ini bisa buat kamu dan pasangan kamu makin akrab, makin harmonis, domestic harmoni ini. Four of Wands. 11-11 juga kan, Four of Wands itu 11-11 bisa jadi indikasi twin flame, bisa jadi indikasi rumah baru, suasana baru, hati baru, keharmonisan baru. Ya, kamu akan meninggalkan sesuatu yang udah gak sehat. Entah ini terlepas dia orangnya buat kamu, tapi 2022 membuat keajaiban untuk mental health kamu, kesehatan di mental, di hati, di kehidupan cinta. Oke, coba kita lihat terakhir khusus pile ini. Page of Swords, bawahnya The Lovers. So, ini keajaiban semesta buat kamu di 2022. Dari dalam dulu, supaya kamu safe mencintai diri kamu, mencintai orang lain, supaya semua cinta yang datang ke kamu tidak kamu sia-siakan. Ya. Dan Tuhan akan menganugerahkan kekuatan dari mungkin inspirasi dari twin flame kamu, atau kamu akan menemukan twin flame kamu 2022 bantuannya, karena ini sepertinya healingnya cukup dalam. Salah satu keajaiban bisa jadi karena orang lain, twin flame kamu, atau kalau kamu sudah berpisah dengan twin flame kamu, keajaiban itu ada di dalam diri kamu sendiri. Dari dalam, inspirasi tentang perjalanan cinta kamu dengan dia menunjukkan luka kamu dan kekuatan kamu. Tuh, jadi ada butuh keajaiban sangat dalam di pile 4 ini, karena buat saya semesta pengen banget kamu melihat kelemahan kamu, tapi juga pengen kamu untuk melihat kekuatan kamu. Ya, minta bantuan sama beliau, minta keajaiban. Nikah nih, banyak yang nikah. Kalau udah nikah ya kamu bakal adem ayem, karena kamu sudah tidak lagi conflicted ya. Kita lihat siapa yang datang, ciri-cirinya, sifat-sifatnya gimana. Orange, ada Capricorn 10, ada Saturnus ya, ada Aries, Mars maksudnya, ada Mars, cepetan kepala gue, Mars. Ini tuh Scorpio. Marsnya 2 ya. Ya, Scorpio sebelum Mama Pluto dia sama Mars kok planetnya, rulersnya. Masculine, very masculine orang ini.
hidupnya keras, Jay-Z banget lah, hidupnya juga keras, dia famous. Aku tidak merasa aku tidak merasa dia datang dari keluarga berada kayak Henry. Aku merasa dia bangun dari nol, punya prestasi di bidangnya, dikenal di bidangnya. Dia maskulin sejati, dia orangnya taktis. Dia orangnya taktis, tapi dia sehat secara emosional, guys. Dia leader, pemimpin di bidangnya, di keluarganya mungkin, atau dia orang yang sangat mandiri. Dia juga aktif kayaknya dari sisi fisiknya, ambisius, orang yang ambisius. Dan kalau mencintai dalam banget. Cocok sama kamu. Cocok banget. Karena Scorpio ya, kalau udah cinta bucin kak. Oke, keluarin dulu ya. Mati timernya. Aku rasa dia ini, kebanyakan dari dia ya, tidak datang dari keluarga tajir melintir, guys. Dia adalah orang yang bisa build up dari nol, from zero to hero. Orangnya gitu, seambisius itu dia kayak mau merubah nasib di kehidupan keluarganya, dan dia berhasil juga. Dia orang yang romantis banget, cuman dia posesif. Aries sama Scorpio, I've been there. Oh my god, Capricornnya ada lagi di chartnya ya, udah kelar lah ya, posesif banget ya. Saya nggak tahu deh kalau dia rada-rada mengekang gitu orangnya ya, protektifnya parah. Jadi persis kayak Jay-Z ke Beyonce, persis. Jay-Z juga kan protektifnya parah ya ke Beyonce ya, because you are the queen. Dan kalau kamu ini adalah maskulin yang nonton, saya yakin kamu akan berubah jadi orang yang begini. Kamu sadar kamu punya insecurity, yaitu mungkin kehilangan, dihianati atau apapun, dan kamu mau jaga pasangan kamu baik-baik. Itu prinsip kamu. Dan kamu akan bilang sama pasangan kamu, aku tuh takut kehilangan kamu tuh cakep, kamu tuh cantik, jadi aku takut kamu melipir sama orang lain. Maaf kalau aku jadi orang posesif, karena aku segitunya sama kamu gitu. Dan mungkin pasangannya jadi bisa memahami, oh itu loh kenapa kamu jadi sangat mengekang saya ya. Ya udah, nanti kan pelan-pelan bisa healing bareng ya, bahwa ternyata pasangannya juga bisa dipercaya, pasangannya juga dia pilih karena dia punya vibrasi yang tidak sembarangan, tidak asal comot sana sini gitu. Nah, itulah namanya healing bareng ya. Tuh, terlepas dari apapun permasalahan kalian, saya ngerasa kalian bakal bisa menyatukannya, menyelesaikannya maksudnya, dan kembali ke kestabilan itu. Karena sebenarnya dua-dua orang berdedikasi nih, dua-duanya punya luka besar di cinta, yang memang akhirnya bisa saling introspeksi pada waktu sebelum pertemuan atau saat sudah bertemu dia, saat union sama dia. Banyak energinya di sini. Ada yang union dengan jodohnya, baru dia sembuh gitu ya, baru dia mengetahui luka-lukanya. Ada yang sebelum union sudah menyembuhkan lukanya tuh. Dan satu hal yang romantis nih, saya ngerasain energinya, dia mau bilang sama kamu, buat saya kamulah keajaibannya. Bucin tapi galak. Soalnya maskulin banget, energinya fiery banget, maskulin. Love you the way, gimana cara dia untuk nunjukinnya tuh nggak menye-menye gitu, tegas tapi sayang gitu. Dia nggak takut nunjukin dia sayang. Manjanya cuman bisa sama kamu, orang kayak gini sih. Ya, dia miracles kamu. Ya terlepas apapun ceritanya Jay-Z ya, katanya pada selingkuh terus digampar sama adiknya si Beyonce, saya nggak ngeliat ke situ. Tapi ingat, semua relationship punya potensi untuk itu. Ya, untuk itu kita harus saling jaga kan. Kita tidak melepaskan dia begitu saja, tapi tidak mengikat dia hanya karena takut dibegitukan. Itu tetap hanya dengan komunikasi, dengan komitmen berdua, semua masalah bisa diatasi, semua relationship, bukan cuma di file ini, oke? Jadi terlepas dari itu, kalau kalian betul-betul tahu cara untuk menyatukan energi, vibrasi, dan pemikiran kalian bisa mengatasi apapun. Inilah yang saya sebut dengan power couple ya.
File nomor 4, congratulations. Itulah kenapa kamu harus menghadapi semua ujian itu, karena kamu akan bersatu dengan orang yang sama kuat dan sama-sama pernah mengalami ujian dalam hal berbeda atau tipe yang berbeda ya. Serupa tapi tak sama. Dia adalah your partner in crime, your partner in happiness, your partner in everything. Tuh, he is perfect for you, she is perfect for you. Perjalanannya, miracle-nya adalah kamu. Kamu adalah miracle-nya. Saat kamu healing, saat kamu happy, dunia juga jadi happy ya. Dia pun jadi happy. File nomor 4, kalau kamu mau lihat lebih detail lagi apa yang terjadi di 2022 kamu, saya punya video lanjutan di limited coaching ya. Di situ kamu bisa pesan, ada di box deskripsi Mas Kiki atau di komentar yang aku pin paling atas, alright? Di situ kamu bisa pesan lanjutannya. Kalau ini adalah kamu sudah selesai di sini. Thank you so much ya guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe if you feel like it. Bantuin aku, itu bantu aku banget soalnya. Thank you so much guys. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye guys.